Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ah, Kakak-kakak yang berbahagia, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Fajartono dan lebih akrabnya panggil saja Arif begitu. Nah, di kesempatan kali ini kita bertemu dalam segmen Wadah Pembinaan Penegak yang merupakan rangkaian dari kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar penegak tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Cabang Macan Putih Banyuwangi. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembahasan lebih mendalam, saya ingin menyampaikan sebuah kritik. Yang pertama, pramuka ini lebih familiar dengan himne dibandingkan dengan mars. Nah, kalau himne itu kan slow ya, santai begitu, pelan gitu. Nah, tapi kalau mars ini semangat. Nah, mestinya awal itu diawali dengan semangat. Untuk itu, marilah sesi kali ini, segmen Wadah Pembinaan Penegak ini, kita awali dengan menyanyikan Mars Jayalah Pramuka. Nah, kakak-kakak bisa mencari di dalam Google Mars Jayalah Pramuka liriknya. Nah, tapi di belakang saya juga ada lirik yang disediakan. Ya begini. Gerakan Pramuka Prajamuda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai perekat bangsa. Disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Nah, kira-kira begitu nyanyinya. Jadi semangatnya ada gitu, nilai-nilai yang dibawa juga ada, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Nah, ini merupakan profil dari anggota Gerakan Pramuka. Nah, untuk itu ini perlu dibiasakan kepada adik-adik. Nah, kakak-kakak, mari kita lebih dalam. Saya akan memberikan materi pengantar terlebih dahulu, tapi nanti kita akan perdalam, kita akan kita akan asah, kita akan asih, kita akan asuh dalam sesi tanya jawab pada saat sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, maka mari itu diperdalam, itu dipertanyakan, itu dipertentangkan. Tidak masalah, kita berbeda pendapat, no problem. Ya, asalkan argumentasi kakak bisa tunjukkan dasarnya, saya juga berargumentasi menunjukkan dasarnya, sehingga fair gitu ya. Jadi antara pelatih dengan peserta itu sebenarnya tidak ada bedanya, sama-sama belajar, tapi ya itu pelatih ini sebelumnya sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, kalau peserta juga mempersiapkan diri, maka ini satu hal yang fair gitu ya. Nah, mari kita lebih dalam. Sekarang kita bahas terlebih dahulu wadah pembinaan penegak. Namanya wadah, wadah itu adalah tempat. Wadah ini adalah hal yang untuk menampung. Sedangkan pembinaan itu berarti proses pembinaan anggota. Jadi proses anggota itu terdibina. Penegak ini berarti golongan, gitu ya. Golongan dalam Gerakan Pramuka ini berarti kumpulan usia.
usia penegak. Sehingga wadah pembinaan penegak itu adalah berbicara tentang apa saja yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan atau mengelola pembinaan penegak ini. Untuk melatih ya. Nah, untuk itu alangkah baiknya saya harus sediakan referensi atau rujukan yang jelas terlebih dahulu. Kakak-kakak bisa merujuk kepada petunjuk penyelenggaraan Kuartir Nasional. Jadi Kuartir Nasional ini sebagai pusat organisasi di Indonesia ini dia memberikan rel, memberikan rambu-rambu bagaimana cara membina pramuka penegak ini dalam sebuah petunjuk penyelenggaraan. Enaknya di pramuka begitu Kak. Di pramuka itu semua konsep itu sudah didesain, sudah disiapkan. Kita tinggal melaksanakan. Hanya saja kelemahan pramuka itu tidak mau baca, tidak mau mendalami lebih dalam. Jadi sukanya ngarang tuh. Nah ini harus dibiasakan karena kakak-kakak sudah ikut KMD. Nah sebaiknya harus rajin membaca. Nah salah satu referensi yang saya rujuk adalah petunjuk penyelenggaraan Kuartir Nasional. Ini nomor 176 tahunnya 2013. Ini berbicara tentang kita akronimkan menjadi Polmek-Bin-TD gitu ya. Polmek-Bin-TD. Pol itu pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Nah, ini cara untuk mengingat, ini istilahnya jembatan keledai begitu. Cara untuk mengingat karena namanya panjang, kita sebut saja ini menjadi Polmek-Bin-TD ya. 176 2013. Ya. Petunjuk penyelenggaraan Kuartir Nasional nomor 176 tahun 2013 berbicara tentang Polmek-Bin-TD. Polmek-Bin-TD tadi adalah pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Nah, ini sebenarnya berguna untuk apa? Polmek-Bin-TD ini digunakan sebagai pedoman. Nah, pedoman itu rel tadi ya. Pedoman. Bagi siapa? Bagi bagi satuan-satuan organisasi di dalam gerakan pramuka. Satuan organisasi itu bisa gugus depan, bisa satuan karya, dan bisa juga kuartir. Nah, kuartir itu kalau diartikan sebenarnya sama dengan markas, sama dengan kantor. Sebut saja markas lah begitu ya, kuartir gitu. Sehingga kuartir itu mulai dari kuartir ranting sampai kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Ini merupakan kantor begitu, sebut saja begitu, atau markas. Kalau tentara menggunakan istilah markas. Makodim, markas komando distrik militer gitu ya. Kalau setara dengan Makodim di pramuka itu ada kuarcap, kuartir cabang, berarti itu setingkat kabupaten. Nah, untuk itu bagi kuartir ini penting, bagi gudep ini penting, bagi satuan karya juga penting. Nah, kita lanjutkan bahwa prinsip pembinaan pramuka penegak ini adalah bagaimana memberikan medan latihan tentang kepemimpinan. Ini kuncinya. Jadi wadah pembinaan penegak ini kuncinya adalah sarana latihan untuk memupuk jiwa kepemimpinan. Ini fungsi daripada wadah. Lalu pertanyaannya adalah wadahnya apa saja yang ada, yang digunakan untuk membina dalam pembinaan
penegak ini apa saja yang digunakan? Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita akan Kita akan coba bahas ini mulai dari atas terlebih dahulu begitu ya, biar fair gitu ya. Dari atas, dari pusat itu ada kuartir nasional. Di kuartir nasional ini kuartir nasional itu kan banyak bidangnya ya. Ada komisi bina muda, pembinaan anggota muda. Ada komisi binawasa, pembinaan anggota dewasa. Ada komisi humas abdimas, hubungan masyarakat dan pengabdian masyarakat. Nah, di dalam ini terdiri dari bidang-bidang begitu ya, bidang-bidang. Nah, salah satu di bidang pembinaan anggota muda ini ada wadah pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Jadi penegak dan pandega ini disediakan disediakan wadah khusus, artinya mereka itu diberikan otonomi untuk mengelola kegiatannya sendiri. Kan yang lain kalau di bawah komisi pembinaan anggota muda itu ada andalan nasional urusan siaga, ada andalan nasional urusan penggalang, tapi andalan nasional urusan pramuka penegak dan pramuka pandega itu dijabat oleh ketua DKN dan wakil ketua DKN yang disebut ex officio. Jadi ketua dan wakil ketua DKN itu adalah ex officio andalan nasional. Andalan itu pengurus. Jadi pengurus dalam kuartir itu disebut dengan andalan. Di dalam pramuka begitu. Jadi kalau disebut andalan nasional itu bukan berarti orang yang sangat betul-betul bagaimana begitu luar biasa, tidak. Ya sama itu sebutan saja bagi pengurus. Lalu diberikan otonomi khusus sehingga tidak dijabat oleh pramuka dewasa. Kalau siaga penggalang itu pengurusnya adalah pramuka dewasa alias kakak pembina. Tapi beda dengan penegak dan pandega, tidak dijabat oleh pramuka dewasa. Ingat gak ya? Tidak dijabat oleh pramuka dewasa. Kalau ada kuartir yang andalan ranting atau andalan cabang penegak pandeganya dijabat oleh pramuka dewasa, bukan oleh adik-adik, itu berarti perlu dipertanyakan apakah dia membaca atau ngawur begitu saja, sebetulnya begitu. Nah, ini banyak terjadi karena ketidaktahuan. Nah, jadi mereka itu diperlakukan seperti orang yang mampu gitu ya. Penegak pandega itu diperlakukan seperti orang yang mampu dalam gerakan pramuka karena mereka sudah mulai beranjak dewasa gitu ya. Nah, Dewan Kerja Nasional ini DKN ya, disebut saja DKN, tapi ada nama panjangnya itu. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat nasional atau disebut Dewan Kerja Nasional atau disebut DKN. Nah, ini berarti dia bertugas untuk mengelola kegiatan atau mengelola pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega di tingkat nasional. Jadi isinya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada anggota. Anggota ini dibagi menjadi beberapa bidang. Ada bidang kajian kepramukaan, ada bidang kegiatan, ada bidang evaluasi, penelitian dan evaluasi, ada bidang pembinaan dan pengembangan. Nah, ini ini dibagi per bidang. Kamar di dalam rumah besar begitu ya. Sebuah kamar dalam rumah yang besar. Kamar itu Dewan Kerja Nasional, rumah besarnya itu adalah kuartir nasional. Nah, itu di tingkat nasional. Di tingkat daerah juga begitu, menyesuaikan diri. Ada yang namanya Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat daerah atau Dewan Kerja Daerah atau disebut DKD. Biasanya kalau tadi yang nasional itu logo tanda jabatannya ini adalah warna dasarnya kuning. Nah, warna dasarnya ini adalah bentuk tanda jabatannya adalah nahkoda.
seperti nahkoda kapal, begitu ya. Nahkoda kapal. Nahkoda kapal backgroundnya sesuai dengan warna. Jadi kalau ada adik-adik pakai tanda jabatan di sini, logonya mirip dengan nahkoda dan warna dasarnya adalah kuning, itu bisa dipastikan oh itu berarti Dewan Kerja Nasional. Kalau daerah itu warna dasarnya merah. Kalau kuartir cabang atau DKC itu warna dasarnya hijau. Nah, kalau ranting itu warna dasarnya adalah coklat. Nah, ini warna dasar ini bisa kita identifikasi di mana dia bertugas. Ini gampangnya begitu. Nah, lalu di tingkat ranting pun juga begitu. Ini yang banyak slip itu di tingkat ranting. Jadi di tingkat ranting itu kadang-kadang ada andalan ranting urusan penegak dan pandega. Itu tapi pramuka dewasa. Nah, itu yang menjabat. Terus adik-adik itu diperlakukan seperti anak kecil gitu, yang harus dituntun terus gitu. Itu juga ada yang berlaku. Nah, ini tidak pas. Yang pas adalah berikan mereka otonomi, berikan mereka kewenangan untuk mengelola kegiatan penegak dan pandega di wilayahnya. Kalau di wilayah kuartir ranting atau DKR berarti dia berpikir setara camat. Kalau dia menjadi DKC berarti dia berpikir setara bupati. Ada latihan kepemimpinan. Karena Dewan Kerja ini adalah berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan kuartir. Artinya latihan. Sebelum jadi andalan, mereka harus berlatih dulu di Dewan Kerja. Jadi kalau ada dewan, kata-kata Dewan Kerja ini adalah wadah ya Kak ya. Wadah pembinaan yang berisi penegak dan pandega. Bukan berarti Dewan Kerja ini diperlakukan seperti kuli. Menjadi Dewan Kerja, Dewan Kuli ya, dia sebut saja Dewan Kuli kenceng begitu ya. Pokoknya kalau suruh angkat-angkat ini bagiannya Dewan Kerja karena namamu ada kerjanya. Ya, itu agak bisa dikatakan departemen ngawurisasi. Nah, tidak begitu. Jadi artinya Dewan Kerja ini adalah wadah pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. Itu di tingkat kuartir kan. Kenapa kok logonya nahkoda? Nahkoda itu di mana-mana itu ada di atas kan. Kalau kita naik kapal penyeberangan di Bali ini ya, dari Ketapang ke Gilimanuk begitu ya. Coba cari di mana nahkoda itu berada. Apakah di tengah ataukah di atas ataukah di bawah? Pasti di atas. Karena dia mengendalikan. Nah, nahkoda ini. Nah, oke, kita tinggalkan di tataran kuartir, ada Dewan Kerja. Nah, sekarang kita bahas tentang di gugus depan. Lalu di gugus depan ada apa? Di gugus depan itu ada yang namanya, ini Kak ya, di bawah kuartir, kalau berbicara tentang struktur, maka ada gugus depan, ada satuan karya, begitu ya, di bawah kuartir ranting itu ya. Nah, ini kalau gugus depan, kita bahas gugus depan terlebih dahulu. Gugus depan ini berarti di sana pramuka penegak diwadahi dalam yang namanya satuan atau disebut ambalan. Ambalan ini bahasa Jawa. Bisa diartikan adalah satuan dalam bekerja, satuan gerak begitu ya. Sebut saja satuan gerak, ambalan. Karena istilah-istilah di pramuka itu banyak diadopsi. Ada yang diadopsi dari bahasa Sanskerta, ada yang diadopsi dari bahasa Jawa. Nah, ambalan ini adalah berisi 3 sampai 4 sangga. Sangga ini kelompok kecil, gitu ya. Kelompok kecilnya disebut sangga. Sangga bisa diisi 4 sampai 8 orang. Ya, bisa diisi 4 sampai 8 orang. Sedangkan satu ambalan itu bisa diisi 3 sampai 4 sangga. Sangga ini regu. Kalau di satuan penggalang disebut regu, satuan siaga disebut barung. Nah, untuk di tingkat
atau di golongan penegak, maka satuan kecil ini disebut dengan sangga. Nah, oke, saya akan kembali ke ambalan tadi. Oh, saya teruskan dulu ya. Sangga. Nah, sangga ini dipimpin oleh seorang pemimpin sangga. Dan dia punya wakil pemimpin sangga. Ingat Kak, jangan sampai salah sebut. Biasanya kalau di perkemahan itu ada woro-woro, ada panggilan. Woro-woro, panggilan kami tujukan kepada para ketua sangga dan wakil ketua sangga untuk menuju ke stan siaran. Wah, itu berarti belum KMD itu. Ya, biasanya kalau sudah menyebut begitu itu dia belum KMD, atau pada waktu KMD dia sering tidur gitu ya. Nah, karena kakak-kakak sudah pintar, maka yang memimpin sangga ini disebut pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga. Nah, pemimpin sangga ini ada tanda jabatannya yang kotak warna kuning begitu. Kalau strip 2, itu berarti dia adalah seorang pemimpin sangga. Kalau stripnya 1, berarti dia adalah seorang wakil pemimpin sangga. Nah, beberapa sangga ini, pemimpin dan wakil pemimpin sangga ini punya forum, Kak. Forumnya ini adalah namanya dewan, dikasih nama dewan. Dewan satuan, ya. Dewan satuannya disebut sebagai, ada yang menyebutnya dewan ambalan, ada yang menyebutnya dewan penegak. Jadi oke, sama saja lah, itu ada dewan ambalan, ada dewan penegak, itu sama saja. Mana suka gitu ya. Nah, ini forumnya pemimpin dan wakil pemimpin sangga. Nah, di antara pemimpin-pemimpin sangga yang ada itu dipilih salah satu menjadi pradana. Pradana itu berarti diartikan pemimpin sangga utama. Oke, kita urut. Kalau yang di golongan siaga itu ada disebut PBU, pemimpin barung utama. Dia disebut sulung karena filosofi dalam pramuka siaga itu adalah di keluarga, hidup di keluarga, sehingga disebut sulung, anak barep, gitu ya. Kalau di golongan penggalang, maka yang mengkoordinatori atau memimpin di antara forumnya pemimpin regu itu disebut pratama, pemimpin regu utama. Nah, kalau penegak ini disebut pradana. Ada juga yang agak sedikit ngawur, karena pradana itu berarti laki-laki. Kalau putri berarti pradani, itu agak sedikit ngawur gitu ya. Padahal sama saja itu. Karena kalau pakai logika seperti itu bahaya loh Kak. Bahaya. Karena kalau ketemu di penggalang ada pratama, ada pratami. Bahaya kan? Bahaya. Enggak bisa begitu. Jadi namanya sama tetap, pradana tetap. Walaupun putra, walaupun putri disebut pradana. Cuman putra sendiri, putri sendiri. Karena kita memakai sistem satuan terpisah. Nah, artinya untuk menjadi seorang pradana itu dia harus terlebih dahulu dipilih sebagai pemimpin sangga. Inilah adanya latihan kepemimpinan. Jadi pradana ini dia juga menjadi pemimpin sangga di sangganya gitu loh. Jadi dia memimpin sangga, tapi dia juga mengkoordinatori di satuan yang namanya ambalan tadi, yang berisi dari maksimal 4 sangga. Jadi itu hanya dewan, kemudian dipilih salah satu koordinator yang disebut pradana, ya begitu saja. Nah, cuman ada pembagian tugas gitu ya. Ada pembagian tugas. Kalau pradana ini sebut saja dia itu ketua begitu karena disebutannya pradana. Nah, sekretarisnya disebut kerani. Kerani ini bahasa Melayu.
Ya, sama artinya sekretaris juga gitu. Jadi kalau di Malaysia itu sekretaris itu sebutannya bukan sekretaris. Sekretari itu adalah bahasa Inggris. Jangan lupa. Bahasa Melayunya itu yang bener itu kerani justru. Gitu Kak ya. Jadi kalau sekretaris itu bukan bahasa Indonesia, itu serapan dari bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang pegang duit itu bisa disebut bendahara atau bisa disebut juru uang, dan ada juga istilahnya juru adat atau pemangku adat ya, masing-masing. Yang penting ada adat-adatnya begitulah, juru adat. Nah, juru adat ini pada prinsipnya dia menegakkan etika. Dia menegakkan kode etik ya. Artinya kan ada kesepakatan-kesepakatan di ambalan itu. Oh, kalau terlambat latihan, terlambat 5 menit, maka lari keliling lapangan 1 kali. Terlambat lebih dari 10 menit, keliling lapangan 2 kali. Nah, hal-hal begini-begini, kesepakatan-kesepakatan begini, kode etik seperti itu yang untuk menegakkan disiplin, maka dipegang oleh yang namanya juru adat atau pemangku adat. Kalau di istilah militer sebut saja ini provosnya begitu ya, untuk menegakkan kode etik gitu ya. Nah, sangga ini dikelompokkan dalam satu ambalan. Apabila lebih dari satu ambalan ini lebih, ya buat ambalan baru lagi gitu loh. Loh, Kak, berarti dalam satu gugus depan bisa ada 5 ambalan dong. Oh iya, betul. Loh, kenyataannya selama ini yang berlaku di Banyuwangi itu kadang-kadang anggotanya, sebut saja anggotanya 300 lah. Tapi ambalannya cuma 1 Kak, peradanannya 1. Ya itu salah sendiri, dungu itu begitu itu. Gara-gara tidak ikut KMD. Karena kakak-kakak sudah ikut KMD, maka harus didesain wadah pembinaannya juga harus banyak juga. Kalau toh sudah ada 4 sangga, itu jadikan 1 ambalan, ada 4 sangga lagi, ambalannya baru lagi. Begitu. Namanya apakah harus sama? Oh ya boleh beda dong. Boleh beda. Maka dari itu yang yang gugus depan yang tidak paham itu maka akan terjebak dalam penyusunan struktur. Wah, ambalan cuma 1 tapi anggotanya 300 itu sudah mulai ngarang. Nah, untuk kepanitiaan, memang kita ada setiap minggu ada kegiatan, katakanlah latihan rutin, itu juga kegiatan. Latihan rutin itu juga perlu dipersiapkan, ada yang mendesain, ada yang mengelola gitu ya. Nah, yang mengelola atau sebut saja panitia, itu sebutannya adalah sangga kerja. Jadi, sangga kerja. Nama-nama sangga, nah sebelumnya saya bahas terlebih dahulu. Nama-nama sangga ini diambil dari kiasan dasarnya itu adalah ini, perkembangan atau tipe-tipe perkembangan atau tipe-tipe karakteristik pramuka penegak. Jadi pilihannya ini ada 5 kalau tidak salah ya, kita sebut satu persatu. Ada perintis, itu berarti tipenya itu adalah memulai, dia mencari jalan, dia mencari kreativitas, ya, itu perintis. Ada tipenya pencoba ini ya mulai penelitian, trial error gitu ya. Kemudian ada pendobrak, ada penegas, ada pelaksana. Nah, ini nama-nama sangga bisa dipilih, begitu maksudnya. Ini ada kiasan dasarnya begitu. Nah, jadi kalau panitia itu disebut sebagai sangga kerja. Hanya saja kalau sangga kerja ini sebutannya adalah ketua sangga kerja, bukan pemimpin sangga kerja. Ini agak berbeda. Kalau tadi itu sangga yang reguler, itu disebut pemimpin sangga, bahwa pemimpin sangga perintis, wakil pemimpin sangga pendobrak.
Tapi kalau sangga kerja itu ketua sangga kerja. Nah, ini perbedaan istilah yang digunakan. Nah, gugus depan kita anggap selesai Kak ya. Kita anggap selesai. Lalu kita melangkah ke satuan karya. Satuan karya itu pada prinsipnya sama dengan gugus depan, dia juga merupakan satuan gerak. Hanya saja bedanya begini, kalau satuan karya ini fokus, dia fokus dalam upaya pencapaian tanda kecakapan khusus di bidangnya. Sudah titik. Jangan lebar kemana-mana. Jadi nggak perlu satuan karya membahas SKU, menempuh bantara, laksana, itu ngawur gitu ya. Banyak terjadi Kak, di Banyuwangi ini banyak terjadi saka atau satuan karya yang dilatihkan tiap minggu itu adalah SKU. Nah ini salah kaprah. Mestinya SKU itu selesaikan di gugus depan. Gitu Kak ya. Kalau sudah bantara baru bisa menjadi anggotanya di satuan karya. Di satuan karya fokus menempuh TKK di bidangnya. Lalu wadahnya apa saja? Wadahnya itu adalah satuan karya. Saka. Saka ini sesuai dengan bidang keterampilan. Ada mulai saka bahari, itu berarti di bidang kelautan dan perikanan. Ada saka taruna bumi, itu di bidang pertanian. Ada juga saka kencana, itu singkatan keluarga berencana KB. Nah, ada juga saka kalpataru, itu bergerak di lingkungan. Ada mereka punya reuse, recycle ya gitu ya. Kemudian ada juga saka bayangkara. Oh ini berarti bergerak di bidang Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, saka ini dikelompok-kelompokkan lagi menjadi yang namanya krida. Krida ini sebut saja ini ya kelompok pekerja ya begitu ya. Krida ini disesuaikan dengan nama-nama yang di bidang di sakanya. Contoh saya ambil ini karena saya mengenakan badge Saka Wana Bakti, ini bergerak di bidang kehutanan. Maka krida-kridanya ya disesuaikan dengan kelompok-kelompok kehutanan. Contoh mulai Bina Wana. Wana itu hutan, bahasa Sanskerta gitu ya, Bina Wana. Kemudian Tata Wana. Kemudian ada Guna Wana, ada Reksa Wana. Nah, masing-masing krida ini ada SKK-SKK-nya. Contoh kalau di krida ini ya, krida Binawana itu ada TKK yang mulai dasar yakni TKK perbenihan. Jadi dia fokus membahas bagaimana mencari benih, bagaimana memperlakukan benih yang bagus seperti apa, yang tidak bagus seperti apa. Nah, ini perbenihan. Ada juga SKK tentang pembibitan. Jadi setelah benih tadi bagaimana bisa ditumbuhkan menjadi bibit. Kemudian setelah bibit cukup ada SKK penanaman. Ada SKK pemeliharaan tanaman. Nah, ini berkelanjutan. Dia sudah didesain, tenang saja, itu sudah ada ketentuannya, sudah ada pedomannya, sudah ada. Kita tinggal melaksanakan. Jadi kalau di gugus depan tadi disebut dengan sangga, sekarang di satuan karya disebut dengan krida. Sama, satuan kecil, artinya sama, hanya perbedaan penyebutannya saja. Kalau kalau panitia, apakah disebut krida kerja? Oh ya tidak, sama. Disebut sangga kerja. Tetap, kalau panitia itu standar sudah. Tidak peduli di gugus depan, tidak peduli di satuan karya, ataupun di kuartir, namanya panitia disebut sangga kerja. Oke Kak ya? Nah, sekarang untuk yang di kuartir juga sama. Panitianya kalau untuk kegiatan penegak dan pandega disebut sangga kerja. Nah, pertanyaannya belum terjawab Kak. Ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Siapa yang bertugas untuk membina
wadah pembinaan penegak ini. Maka ini disesuaikan dengan porsinya atau disesuaikan dengan tingkatannya. Kalau itu berada di gugus depan, merupakan itu ada dewan ambalan, ada pemimpin dan wakil pemimpin sangga, ini dibina oleh pembina gugus depan atau pembina satuan. Kan di setiap ambalnya ada pembina satuan. Begitu Kak ya. Lalu di Saka, ini ada Dewan Saka. Dewan Saka ini adalah forumnya pemimpin dan wakil pemimpin Krida. Ini di bawah tanggung jawab pembinaannya oleh Pamong Saka. Pamong Saka ini ya pembina sama Kak, hanya penyebutannya saja yang beda. Kalau di gugus depan disebut pembina, tapi kalau di Saka disebut Pamong Saka. Artinya sama, tidak usah pusing, tapi hanya beda penyebutannya saja. Kalau di Saka itu ada Pamong Saka, di gugus depan ada pembina, itu bedanya. Kalau orang yang belum profesional biasanya menyebutnya ini pembina Saka, itu orang yang belum profesional. Yang sudah profesional menyebutnya pasti adalah Pamong Saka. Nah, untuk di kuartir, di tataran kuartir, Dewan Kerja ini dibina oleh pimpinan kuartir, karena dia di bawah wakil ketua bidang pembinaan anggota muda, gitu ya. Sehingga itu tanggung jawabnya ya di bawah pembinaannya Waka Bina Muda. Atau kalau di nasional sekarang namanya komisi pembinaan anggota muda. Jadi wadah-wadah yang disediakan untuk melatih kepemimpinan para pramuka penegak ini adalah sesuai dengan di mana dia berada. Kalau toh dia di gugus depan, maka gugus depan ini akan menyediakan wadah-wadah, di antaranya Dewan Ambalan atau Dewan Penegak. Di bawahnya lagi ada satuan yang namanya sangga. Mulai dari sangga perintis, pencoba, pendobrak, kemudian penegas dan pelaksana. Nah, wadah ini dalam rangka upaya untuk melatih mereka itu menjadi seorang kader pimpinan dalam gerakan pramuka. Karena memimpin itu memang butuh jam terbang. Kalau jam terbangnya tinggi, itu dia semakin mahir. Tapi kalau dia tidak punya pengalaman, susah Kak. Tidak bisa berorganisasi. Berorganisasi itu kumpul dengan orang banyak. Kalau dia nggak terbiasa, payah. Otomatis gerakan pramuka sudah berpikir ke sana. Wadah-wadah pembinaan ini harus melahirkan seorang pemimpin-pemimpin. Bagaimana dia sebagai pemimpin pasti beda lah ya. Menjadi pradana di Ambalan dengan menjadi ketua Dewan Kerja di kuartir, ini berbeda rasanya. Karena dia harus skupnya yang dia harus dia pikirkan adalah skup yang lebih luas lagi kalau menjadi Dewan Kerja. Sehingga ada sebut saja ada 3 lah Kak ya. Di Gudep ada Dewan Ambalan, di Saka ada Dewan Saka, di kuartir ada Dewan Kerja. Enak kan menyebutnya? Dewan Kerja. Lebih panjangnya Dewan Kerja, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Di Saka itu isinya adalah penegak dan pandega juga. Di Gudep penegak dikelompokkan dalam satuan yang bernama Ambalan, tapi untuk pandega namanya adalah Racana. Ini agak beda lagi, itu biar dibahas oleh KMD-nya Pandega. Kita fokus mempelajari tentang wadah pembinaan penegak sebagaimana diatur dalam petunjuk penyelenggaraan kuartir nasional nomor 176 tahun 2013 tentang apa tadi Kak? Pol Mek Bin TD, pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Saya rasa ini cukup sebagai pengantar. Nanti pada saat sesi Zoom meeting kita yang ada adalah tanya jawab. Begitu Kak? Tidak ada materi atau ceramah lagi, materinya cukup saya habiskan di sini. Tapi nanti pada waktu sesi Zoom kita akan berdiskusi lebih panas lagi
Dan jangan sungkan-sungkan kalau dengan saya. Kalau kakak tidak tahu, tanya. Mari kita cari jawabannya. Ya, kita cari sama-sama jawabannya. Saya harus buktikan jawabannya bisa ketemu. Contoh, apa ya? Ketika ada pertanyaan, umpama pertanyaan yang agak menggelitik gitu ya. Golongan penegak gitu ya. Golongan penegak itu kenapa kok disebut penegak? Umpama ini pertanyaan kritis gitu. Kenapa disebut penegak? Kenapa nggak ambil nama lain saja? Dari mana kok bisa mengatakan penegak itu dari mana? Inspirasi dari mana? Dari mana? Nah, ini bisa ditanyakan, bisa lebih dalam nanti pada waktu sesi Zoom meeting. Baik kakak-kakak.